Ya, kita lanjutkan perbincangan pada pagi hari ini sesuai tadi pertanyaan gantung dari Bayu. Mas, langsung dijawab judul kita pada pagi hari ini. Komisaris BUMN, betulkah balas budi? Nah, begini Maria dan Bayu, kalau dilihat rata-rata ada 3 jenis partai politik pengusung dan pendukung pemenangan Joko Widodo. Jenis partai politik pertama itu seperti partai politik yang rutin ikut pemilu, ada PDIP, Golkar, dan seterusnya. Mereka menang dan dapatkan menteri saat ini, itu hal biasa. Ada juga jenis menteri lain yang disebut dengan menteri. Ada 2 partai yang saya sebut sebagai partai HIPMI. Di situ juga adalah banyak saat ini menteri-menteri yang dari kalangan HIPMI yang saat itu juga ikut memenangkan Jokowi. Yang ketiga adalah partai para relawan. Partai para relawan ini yang kemudian terdistribusi ke banyak tempat, terutama di posisi-posisi pos-pos BUMN sebagai pengawas independen. Jadi kalau dilihat rata-rata sebenarnya sharing power bagi kekuasaan, bagi suatu yang menang, itu perkara lumrah dan biasa. Apalagi mazhab politik Jokowi saat ini, mazhabnya gotong royong. Jangankan mereka yang mendukung pemenangan, yang kalah saja dapat 2 menteri, kan begitu Pak. Jadi apa yang kemudian membuat kita ini agak aneh melihat persoalan di negara ini, itu perkara biasa. Yang menjadi tidak biasa itu karena seringkali misalnya banyak teman-teman yang menjadi komisaris di BUMN tidak sesuai dengan portofolio politiknya. Ada orang yang jago nyanyi tiba-tiba disuruh ngurusin Telkom, tentu orang bertanya, apa mungkin orang yang selama ini tukang bikin lagu, mengaransemen musik, tapi kemudian harus mengurus sesuatu yang dia sebenarnya baru dia geluti. Kalau menempatkan seseorang pada pos penting seperti Pak Bambang Brojo, dia sebagai dirut, orang tidak akan memperdebatkan ini menjadi yang penting. Tapi ketika Abdi, seorang gitaris yang selama ini vokal, tiba-tiba ngurusin Telkom, ini kan juga menjadi pertanyaan orang. Akhirnya orang ngomong, kenapa nggak sekalian para pedangdut-pedangdut itu jadi komisaris, terutama yang jago ngebor, terutama untuk membantu Pertamina, untuk lifting minyak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor perminyakan, kan begitu Mas. Ini yang saya kira kalau kita bicara tentang filsafat politik, saya kebetulan dosen dan peneliti, ada John Rowe namanya, dia menyebut yang dia sebagai suatu hal yang penting bagi seseorang, sense of justice, yaitu sensitivitas tentang keadilan. Jadi semua orang bermimpi jadi pejabat, semua orang itu bermimpi jadi orang hebat, kemudian orang bermimpi juga ingin jadi kaya raya. Tapi yang paling penting, kalau diri kita merasa tidak mampu menjabat sesuatu yang diberikan, mestinya ditolak. Karena ada orang lain yang disebut lebih mampu dan lebih layak untuk melakukan sesuatu yang berbakti bagi negara dan bangsa. Mas Adi, berarti sense of justice ini yang nggak ada sebenarnya. Kalau Abdi misalnya merasa tidak sanggup di Telkom, bilang aja, saya di BUMN yang lain deh, misalnya di pariwisata, di kebudayaan. Itu jauh lebih fair sebenarnya untuk memberikan bahwa negara ini dikelola dengan serius. Tapi kan KSP menyebut bahwa memang ini sudah posisi yang cukup baik, dipilihkan yang memang tepat untuk Abdi mengelola, yaitu Telkom gitu. Ya nggak nyambung lah. Kita tahu Abdi ini seorang vokalis terbesar gitu dalam lingkup slang ya. Dia seorang gitaris, pemain band, tapi ngurus Telkom. Nggak nyambung, ini nggak apple to apple. Memiliki beberapa perusahaan juga. Ya betul, dulu menteri juga di zaman Jokowi ini dinilai punya usaha jago di bidang online. Misalnya Menteri Pendidikan, kita tahu bos ojek online. Tapi juga mati gaya kok tidak bisa membuat pendidikan kita jauh lebih maju. Artinya sekalipun orang punya core bisnis, punya perusahaan besar, tidak otomatis membuat sesuatu di bidang yang lain itu bisa sukses. Ini menjadi penting bahwa menempatkan seseorang dengan ahlinya itu adalah sebagai bekal awal menata sebuah BUMN yang sehat dan tentu saja menguntungkan. Kalau betul misalnya Mas Bayu ya, ada berita di Tribun sejak Abdi misalnya jadi komisaris, itu sahamnya agak turun dan bahkan anjlok. Ini tentu menjadi alarm karena selama ini memang Telkom trennya positif. Bahkan di tahun 2020 kan dia surplus 20 triliun. Ini yang menurut saya menjadi penting di tengah pandemi. Jangan hanya karena persoalan akomodasi politik, BUMN yang selama ini sehat, ini juga terancam menjadi tidak sehat. BUMN yang selama ini surplus kemudian menjadi tidak surplus. Ini yang sebenarnya ingin kita wanti-wanti di tengah pandemi yang entah sampai kapan ini berakhir. Recovery ekonomi, persoalan keuangan negara, ini memang dipertaruhkan. Ini bukan soal Jokowi, bukan soal komisaris, ini bukan soal partai politik. Tapi ini menyangkut nasib kita ke depan di tengah pandemi yang dalam banyak hal memang cukup mengerikan. Highlightnya berarti sekali lagi soal kompetensi ya, meskipun tidak merujuk pada ini. Ada nggak hal-hal yang dilanggar misalnya? Yang nggak ada, ini kan soal akhlak aja.
Ini soal etik saja. Soal portofolio yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kan kinerjanya belum kita lihat, Bang Adi. Ya gimana mau bisa dilihat? Awalnya aja sudah nggak match. Saya adalah orang yang aktif di bidang politik. Tiba-tiba ngurus ekonomi. Ya orang ketawa. Tiba-tiba ngurusin tentang bisnis. Ya orang ketawa. Bagaimana mungkin orang meyakini saya bisa mengerjakan suatu hal yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Hanya bermodalkan misalnya yakin dan lihat nanti. Apa yang mau dilihat, Pak? Backgroundnya sudah tidak sesuai. Memang pesimis. Ini bukan head speech. Ini bukan mau mendiskreditkan seseorang. Tapi pilihlah komisaris-komisaris yang saat ini memang sesuai dengan kompetensi latar belakangnya. Jangan lagi dipertontonkan bahwa ada karpet merah buat seseorang yang hanya karena turut memenangkan dalam pemilu. Baik, Bang Immanuel, argumen Anda harus ada korelasi antara latar belakang dari persona itu sendiri. Ya harus dipahami begini, tugas fungsi komisaris itu dulu. Terkadang orang sudah meng-underestimate seseorang soal latar belakang dan itu tidak fair juga. Misalnya saya ini aktivisnya, latar belakang saya sebagai aktivis yang tidak paham soal pupuk. Ketika saya masuk berapa bulan, saya mampu beradaptasi, kemudian perusahaan kecenderungannya positif dan untung. Dan harus kita pahami juga, cari semua relawan-relawan Jokowi yang ada di BUMN, kecenderungannya trennya negatif apa positif. Hampir mayoritas trennya adalah positif dan untung. Harus dipahami juga sekali lagi bahwa komisaris ini pengawas, gitu. Bukan level operasional gitu ya. Pelaksana operasional dalam sebuah perusahaan. Jadi siapapun bisa, apalagi yang namanya relawan ini hanya sebatas komisaris independen, gitu loh. Jadi bukan jabatan struktural yang dari perusahaan menjadi komisaris. Kita yang dari luar mengontrol untuk mengawasi, untuk mengimbangi di dalam perusahaan itu. Jadi tugas kita harus dipahami sebagai pengawas. Sebagai pengawas itu penasehat. kan Bang Immanuel tentunya harus memiliki kapabilitas yang lebih mengenal perusahaan itu dibandingkan mereka yang bertugas sebagai operasional dong. Untuk mengawasi tentunya harus tahu celah-celahnya. Sangat, Mbak, di dalam komisaris itu ada tim audit dan sebagainya. Biasanya kita akan dikasih resume perusahaan, laporan-laporan keuangan perusahaan dan segalanya. Gitu. Artinya kan dalam sebuah perusahaan itu ada sebuah sistem yang sudah terbentuk, ada laporan keuangan, tim audit dan sebagainya. Gitu. Ya biasanya mereka menyampaikan ke kita, lantas kita baca dan kita lihat apa masalah yang ada di perusahaan ini. Kita rugi, Pak, ruginya di mana? Ini Pak, karena perusahaan ini begini. Kemudian ada kong kali kong, ini ada permainan. Nah problemnya BUMN selama ini rugi itu biasanya dilakukan oleh direksi bekerja sama dengan GM yang akhirnya perusahaan ini tidak bagus. Nah, hari ini ketika relawan Jokowi masuk ke BUMN, saya lihat hampir semua trennya adalah positif dan untung. Nah, kemudian ini kan yang jadi masalah, Abdi ini relawan Jokowi, kok yang dimasalahin kok relawan Jokowi? Selalu relawan Jokowi. Memangnya relawan Jokowi tidak punya kemampuan bekerja? Betul. Baik, kenapa tidak ditanya Syed Agil Sirot misalnya, dia seorang ulama kemudian menjadi komut KAI, apakah seorang ulama punya kemampuan soal kereta api, perkeretaapian? Lantas kawan saya ada presiden buruh kemudian mimpin sebuah perusahaan besar di BUMN, tapi saya lihat trennya bagus juga tuh perusahaan. Artinya jangan underestimate dulu terhadap kita relawan lah. Karena kita juga punya pertanggungjawaban moral dan politik di perusahaan itu. Nah, jangan underestimate dulu terhadap para relawan. Nanti saya ke Bang Hasbil ya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Iman. Tapi kita jeda lagi. Kami akan kembali sesaat lagi.